kita nih jangan mudah suudzon sama orang, Pak, ya. Kadang-kadang orang-orang yang kita lihat kayak urakan ya, main gitar, ngerokok itu ya belum tentu dia juga jahat gitu loh. Orang-orang gitu kadang-kadang hatinya baik loh, Pak, ya. Cuman mereka belum kenal agama, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, asyhadakumullah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Hari ini kita sangat patut merasa prihatin ya, sedih. Banyak sekali orang-orang yang gagal dalam berumah tangga ya. Dan ternyata kegagalan ini merata ya di semua kalangan ya. Baik yang pasangan muda ya kan, pasangan yang setengah tua ataupun pasangan yang tua juga. Ya. Banyak sekali orang-orang itu yang mengajukan gugatan cerai ya, ke pengadilan. Ya, belum lama kita juga kan mendengar berita rame-rame itu mengajukan gugatan cerai karena diterima P3K ya, di Jawa itu. Ada lagi berita viral di Aceh ya, suami yang gugat cerai istrinya setelah terima P3K. Nah, penyebab perceraian ini tentunya banyak ya. Ada yang karena ekonomi ya, ada yang karena hal-hal lain ya, termasuk yang mungkin tidak bisa kita anggap sepele adalah disebabkan karena kecemburuan. Nah, di sini kita akan bicara sedikit tentang kecemburuan ini ya. Cemburu itu dalam bahasa Arab namanya ghirah ya. Ada yang mendefinisikan ghirah adalah rasa takut pada diri seseorang ya, terhadap orang lain ya, sekiranya orang lain itu menempati kedudukan dirinya ya kan. Nah, orang yang pencemburu ya itu seolah-olah dia melihat ada kekurangan pada dirinya. Nah, kemudian dia melihat orang lain tuh ya punya kelebihan yang tidak ada pada dirinya. Nah, sikap cemburu ini tentu dalam satu sisi bisa berdampak positif, dalam sisi lain bisa berdampak negatif. Ya. Kalau kita tidak hati-hati mengelola rasa ini, Pak, ini bisa berbahaya. Ya. Maka kan sesuatu yang paling baik itu adalah ketika orang itu bisa proporsional dalam mensikapi segala sesuatu. Seperti perkataan banyak ahli hikmah yang mengatakan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahannya. Mungkin di antara kita ada yang mengira ini adalah hadis ya. Padahal para ulama menjelaskan ini adalah bukan hadis Nabi SAW, tapi adalah perkataan para ahli hikmah. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, Al-Iraqi, dan yang lain-lainnya. Ya. Jadi ini bukan hadis Nabi SAW. Nah, banyak manusia itu yang tidak bisa bersikap proporsional antara ifrat ya, dan tafrid. Ada yang berlebih-lebihan sikapnya ini. Ada yang juga meremehkan. Ya, sikap cemburu yang ifrat atau berlebih-lebihan ini nanti larinya adalah kepada suudzon ya, prasangka buruk ya. Misalnya ada sebuah kisah ya, dan ini saya sering sekali mendengar ini, saya bukan sekali dua kali dengar cerita ini ya. Ada pasangan-pasangan itu yang bercerai karena suami terlalu posesif ya, cemburu buta, maunya tuh tiap hari ngecek HP istrinya ya kan. Takut kalau ada yang istilah sekarang Pak namanya DM lah atau japri atau apa gitu ya. Nah, sementara pihak istri juga gak nyaman kalau dia terus diperiksa HP-nya. Seakan-akan dia anak kecil ya,
seakan-akan dia orang yang punya banyak salah, ya. Sebaliknya si istri kalau mau lihat HP suaminya malah dimarahin, ya kan. Si istri ini mengatakan kepada suaminya, "Sudahlah Mas, nggak usah lihat-lihat terus, ya, ini banyak foto teman-teman saya nggak pakai jilbab," ya kan, foto sepupu saya, foto keluarga saya, gitu. Nah, ketika dilarang, suaminya semakin marah, semakin cemburu. "Berarti kamu ada hubungan kan sama si A, sama si B? Ya sudah, kalau kayak gini terus kondisi rumah tangga kan lama-lama bubar ya, Pak, ya. Ini berbahaya sekali, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat ayat 12 itu berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni, inna ba'dadh-dhanni ismun." Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Nah, karena sebagian prasangka itu kata Allah adalah dosa, ya kan? Hati-hati dengan prasangka-prasangka ini, Pak. Nabi juga dalam Sahih Bukhari beliau bersabda, "Iyyakum waz-dzann fa inna dzanna akdzabul hadits." Jauhilah oleh kalian prasangka, karena prasangka itu adalah akdzabul hadits. Ya, pembicaraan yang paling dusta, ya kan? Kalau kita menikah itu, Pak, harusnya kan kita itu kan di antara suami istri ini kan saling percaya gitu kan, saling menghargai pasangan masing-masing, ya kan? Ya, saling memegang keteguhan cinta masing-masing. Ya, bahwa saya yakin kamu tidak akan mengecewakan saya, dan kamu harus yakin saya juga tidak akan mengecewakan kamu. Nah, itu loh prinsipnya, ya kan? Ada lagi kisah yang bagus ini, lagi luar biasa ya. Nah, saya tidak menyebutkan siapa ya dan di mana, tapi saya sudah izin sama orang yang punya kisah ini. Jadi dikisahkan ada seseorang itu yang hendak melaksanakan pernikahan, gitu. Jadi kira-kira ya mungkin seminggu sebelum hari H lah dalam pernikahan itu. Nah, si perempuan ini dia masih kuliah gitu loh. Kuliah, kemudian dia ambil cuti dulu ya. Kemudian dia pulang kampung, habis ngambil uang di ATM. Nah, karena mobilnya itu sampai di tempat dia itu udah terlalu malam, ya, sedangkan untuk sampai ke rumahnya itu dia harus naik mobil sekali lagi gitu loh. Ya. Udah kemalaman, bingung, nggak ada kenalan di tempat itu, carilah dia wartel. Nah, zaman dulu kan belum ada kayak sekarang, Pak, yang HP-HP Android. Zaman dulu tuh ya wartel itulah ya. Nelpon dia ke rumahnya. Waduh, tulalit. Nelpon lagi ke kakaknya, tulalit. Gak nyambung sama sekali. Padahal hari sudah semakin malam, sudah isya tuh. Lemes lah si perempuan ini. Gimana ini malam ini ya? Lah, kok kebetulan ada anak-anak muda nongkrong gitu loh, main gitar gitu. Bertanya mereka kepada perempuan, "Mau kemana Mbak?" gitu. "Ini saya mau pulang ke kampung saya, udah kemalaman, angkotnya udah nggak ada, mobilnya nggak ada. Saya telepon bapak saya, kakak saya kok nggak nyambung ya," gitu. "Bingung saya," gitu. Nah, seorang pemuda mengatakan, "Mbak, kalau Mbak percaya sama saya, Mbak bisa tidur di rumah saya. Di situ ada bapak ibu saya, ada adik perempuan saya. Mau nggak Mbak saya anterin? Ini nggak jauh Mbak," saya. Ya karena sudah malam, bingung, nggak ada kenalan, pasrahlah perempuan ini. Diantarlah ke rumah anak bujang ini, Pak. Ya, kita nih jangan mudah suudzon sama orang, Pak, ya. Kadang-kadang orang-orang yang kita lihat kayak urakan ya, main gitar, ngerokok itu ya belum tentu dia juga jahat gitu loh. Orang-orang gitu kadang-kadang hatinya baik loh, Pak, ya. Cuman mereka belum kenal agama, itu aja. Diantar benar ternyata di situ ada orang tuanya, ya kan. Dia punya adik perempuan, ya. Kemudian si perempuan ini jadi jamu gitu loh. Gak tidurlah malam itu di rumah itu. Besok paginya baru dia mendapatkan angkot dan pulang ke rumahnya. Singkat cerita, nikah,
Nah, si perempuan ini belum berani cerita ini kepada suaminya itu, kan takut gitu. Setelah sekian lama baru dia memberikan diri cerita sama suaminya, "Dulu tuh sebelum kita menikah ada peristiwa begini-begini." Ya. Suaminya hanya senyum aja, "Ya sudah, alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya kan, nggak kurang suatu apapun." Masya Allah, ya, luar biasa Pak ya. Ini pelajaran penting bagi kita semua, bahwasanya ya jangan mudah suudzon sama orang, ya kan. Suudzon dengan orang yang kita lihat sepertinya urakan, kayak orang nggak benar, suudzon dengan pasangan sendiri. Nah, yang kedua, sikap cemburu ini ada yang tafrid, yang meremehkan, menganggap apa ya, ketika perempuan dan laki-laki yang bukan mahram sering berduaan bersama itu sesuatu hal yang biasa-biasa saja, ya kan? Sering kan kita melihat hari ini kan laki-laki, perempuan, bukan suami istri, boncengan motor ke sana kemari. Atau mohon maaf Pak ya, nah kalau misalnya Bapak kerja dengan istri kan berbeda tempat kerjanya, kantornya beda, akhirnya berangkat sendiri-sendiri. Mungkin istri Bapak nggak bisa naik motor misalnya, akhirnya diboncenglah dengan teman kerjanya yang laki-laki. Kita mau nganterin nggak bisa, kan, karena kita juga sibuk. Ini kita harus berhati-hati gitu. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap biasa. Ya. Nabi SAW itu bersabda dalam hadis Imam Ahmad, beliau katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yakhluwanna bi imratin laisa ma'aha dzu mahramin minha, fa inna thalithuhuma asy-syaitan." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi SAW, janganlah dia berdua-duaan dengan seorang wanita yang tidak ada mahramnya, karena sesungguhnya ketiganya adalah syaitan. Nih, nah, kita harus berusaha berhati-hati menjaga keluarga kita ini jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi. Walaupun mungkin awalnya hanya apa ya, cuma nganter-nganter biasa. Sering orang mengatakan, "No, nggak pacaran kok, nggak ada rasa kok," ya. Maka saya katakan ya, dosa itu kan nggak perlu pakai rasa. Rasa itu nanti muncul perlahan-lahan gitu loh. Ya, perlahan nanti muncul. Ya, dari sering berangkat kantor bersama, ya kan, dengan orang lain tadi, di kantor sering bareng, istirahat makan siang bareng, ya kan. Mungkin awal-awalnya cuman apa, rame-rame, tapi lama-lama tahu-tahu berduaan, terus curhat-curhatan. Hancur rumah tangga kaum muslim ini kalau gitu terus, Pak, ya kan. Jadi memang ya fitrahnya sih kalau bisa perempuan itu di rumah, kalau bisa ya. Kalau nggak bisa di rumah, misalnya harus bekerja, pastikanlah pasangan kita ini bekerja di tempat yang baik, yang islami, yang paham Islam. Pastikan bapak itu bisa Kunci rumah saya mana ya? mengawal, menjaga ya, istrinya dalam pekerjaannya, memastikan tidak ada hal-hal yang apa, aneh-aneh ya, yang akan merusak hubungan rumah tangga dari mereka berdua. Nah, inilah sedikit mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.